kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah, dalam kesempatan yang terakhir kita membahas beberapa hal yang berkaitan dengan cara mengambil ijazah Al-Quran, di mana kita telah membahas bersama bahwa cara yang paling utama atau yang paling tinggi kedudukannya adalah melalui at-talqin. Kemudian setelah itu al-arad. Kemudian setelah itu as-sama'. Hanya saja untuk at-talqin ini jarang digunakan, bukan tidak ada, jarang, tapi biasanya digunakan untuk para pemula. Para pemula biasanya guru baca, kemudian murid mengikutinya. Adapun as-sama' ini sudah tidak lagi digunakan. Kenapa as-sama' tidak lagi digunakan dalam pembelajaran Al-Quran? Karena seringkali gurunya bisa memberikan contoh yang tepat, muridnya bisa mendengar dengan baik, namun belum tentu bisa mempraktekannya, maka belum cukup dengan as-sama'. Walaupun kadang-kadang ada juga pengijazahan Al-Quran melalui sama', tapi biasanya hanya tabarukan saja. Ya, syekhnya misalnya baca Al-Fatihah, kemudian syekhnya mengatakan ijazatukum, ya seperti itu. Itu tabarukan saja, bukan ijazah qiraah wal iqra yang seperti yang kita bahas. Kemudian di sana juga ada cara-cara yang lain, seperti membaca dengan ujian. Ada juga dengan biba'dil Quran, bacanya sebagian, ijazahnya seluruh Al-Quran. Bahkan bukan tidak mungkin kadang-kala syekh langsung memberikan ijazah tanpa muridnya membaca sama sekali. Hanya saja ada beberapa peringatan bahwa cara-cara yang tiga terakhir tadi, bil ikhtibar, bi ba'dil Quran, termasuk di dalamnya tanawub, baca bergiliran, ataupun bil ijazah, maka cara-cara tersebut menurut kebanyakan ulama tidak sah ijazahnya kecuali apabila dia sudah pernah mendapatkan ijazah fil qiraah wal iqra dengan salah satu cara at-talqin atau al-arab. Begitu ya. Kemudian juga beberapa poin yang kemarin telah dibahas, bahwa ketika ada orang yang mendapatkan ijazah tanpa talaqi sama sekali, Al-Imam Ghazali mengatakan, adapun apabila ia sebelumnya pernah membaca kemudian berkeinginan untuk sekadar meninggikan sanad, misalnya gurunya itu orang yang ke-29, sudah selesai dapat ijazah, berarti dia orang ke-30. Ternyata orang yang ke-28 masih hidup, maka dia datang ke orang yang ke-28 minta ijazah dari orang tersebut. Maka hal tersebut boleh-boleh saja menurut Al-Imam Ibnu Jazari. Bahkan beliau mengatakan fajaizun hasan, termasuk kebaikan. Termasuk kalau membacanya bi ba'dil Quran dan lain sebagainya. Tapi tentu saja dengan adab ya, enggak tiba-tiba misalnya WA atau telepon, "Syekh, saya minta ijazah." Siapa itu gitu kan? Ini kurang beradab. Kadang-kadang ada orang yang seperti itu. Enggak kenal siapa dia, enggak tahu dari mana asal-usulnya, tiba-tiba ya mungkin dia memperkenalkan, "Saya fulan dari sekian, saya mau minta ijazah." Itu kurang beradab. Kenalkan dulu dia pernah belajar di mana. Bahkan kalau perlu jangan langsung minta ijazah, pengen belajar dulu begitu. Itu afdal daripada langsung sekadar minta ijazah. Kecuali dalam majelis sama ya. Ada majelis sama, kita ketemu syekh, kemudian bilang ke syekhnya, "Syekh, sebelum kau pulang ke negerimu, mohon ijazahkan kami ijazah ammah," misalnya begitu, supaya dapat keberkahan. Berkaitan dengan mengajar Al-Quran yang tidak diijazahkan, misalnya dia bacanya Al-Fatihah, mengajarnya seluruh Al-Quran, boleh tidak? Maka menurut Al-Imam Ibnu Jazari boleh-boleh saja selama yakin memang mampu mengajarkan. Tapi jelas secara silsilah sanad tidak bisa disandarkan pada ijazah yang diberikan gurunya. Itu penting. Jadi kalau masalah mengajar boleh-boleh saja, dipersilakan. Begitu. Kemudian, nah ini penting juga, bagaimana apabila seseorang telah terlanjur mengambil ijazah qiraah wal iqra dengan salah satu cara yang tiga yang tidak disepakati, bil ikhtibar, bi ba'dil Quran, atau langsung ijazah, dia udah dapat nih. Terus apa yang mesti dilakukan? Para ulama masih berbeda pendapat berkaitan dengan keabsahan ijazah tersebut. Ya. Mungkin dia ikut tanawub, ikut program tanawub, begitu kan? 1 pekan dapat ijazah, nazar pula. Ya. Apa yang mesti dilakukan? Maka yang mesti dilakukan adalah ia mesti mencari ahli qiraah, mesti mencari guru
yang dia yakini bisa menjadi tempatnya untuk membaca Al-Quran secara kamilan. Secara kamilan. Jadi langsung jadi guru yang bisa membuatnya membaca Al-Quran secara kamilan dari awal Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir minal jinnati wan nas. Begitu. Dan tentu saja ia juga mesti memperdalam teori-teori tajwid. Karena jangan sampai ijazahnya hanya sekadar ijazah formalitas belaka. Dapat ijazah mengajar Al-Quran tapi tidak paham teori-teori tajwid. Terus ijazahnya itu apa? Faidah dari ijazahnya apa kalau dia mendapatkan selembar ijazah fil qiraah wal iqra tapi enggak mendalami tajwid? Memangnya ada yang begitu? Banyak sekarang. Sekarang banyak orang-orang yang dapat ijazah Al-Quran fil qiraah wal iqra, mungkin dia sudah selesai kamilan dengan hafalan. Setoran hafalan sudah selesai, tapi teorinya lemah. Ini banyak ditemukan hari ini. Ya karena pengambilan ijazahnya sekadar formalitas saja, yang penting khatam. Yang penting khatam. Nah ini jangan sampai terjadi pada kita. Jangan sampai terjadi pada kita. Kenapa? Karena faidah dari pembelajaran Al-Quran itu bukan sekadar di ijazahnya, namun di ilmu, pemahaman, dan prakteknya. Di ilmu, di pemahaman, dan di prakteknya. Begitu. Dan semua itu dalam rangka menjaga pertanggungjawaban ilmiah atas ijazah yang telah didapatkan. Ya. Jadi untuk para pemula sebetulnya nggak perlu memperhatikan apakah sanadnya tinggi atau tidak, begitu kan? Yang penting faham. Yang penting kemudian bisa apa? Yang penting bisa mengamalkan dengan baik. Nanti kalau sudah mahir boleh ngambil ijazah, ngambil sanad yang lebih tinggi. Seperti itu. Dan jangan sampai ijazah yang dimilikinya tadi, gara-gara sudah ikutan tanawud, sudah misalnya nelpon salah satu syekh di Mesir, baca Al-Fatihah, Asyrah, dapat ijazahnya seluruh Al-Quran. Kan sebagian masyayikh seperti itu. Dan ini sudah ma'ruf, sudah ma'lum. Orang-orang udah pada paham. Ngambil ijazah dari siapa? Dari Syekh Fulan. Udah pasti nggak akan kamilan itu. Jarang sekali kamilan. Rata-rata Al-Fatihah sampai awal Al-Baqarah. Dapat lebih dari itu udah luar biasa. Begitu. Dia dapat ijazah seluruh Al-Quran, maka jangan sampai berbangga-bangga. Ini sanad saya tinggi, tertinggi di Indonesia. Apa faidahnya sanad tertinggi kalau tidak bisa menjelaskan? Misalnya kalau dalam ilmu qiraat nggak bisa ngejelasin usul, nggak bisa ngejelasin farsnya, begitu kan? Kalau dalam tajwid nggak bisa ngejelasin teori-teori tajwid, mana yang disepakati, mana yang diperselisihkan. Dan ini banyak. Banyak sekali orang-orang yang mendapatkan ijazah Asyrah, tapi teori-teori tajwidnya lemah, teori-teori qiraatnya apalagi. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Pertanyaan berikutnya. Halil ijazah syartun lil iqra? Apakah ijazah adalah syarat sah mengajar, sehingga kalau tidak ada ijazah kita tidak boleh mengajar? Ini pertanyaan yang sering diajukan. Syarat sah mengajar bukan? Apakah ijazah adalah syarat sah untuk mengajar? Oke, jawabannya? Apa jawabannya? Biasanya orang-orang itu mencampur adukan istilah ijazah dengan sanad. Biasanya itu, orang-orang mencampur adukan istilah ijazah dengan sanad. Mereka bilang, Ustaz, bersanad itu wajib atau enggak sebelum mengajar? Ketika saya bilang, ya wajib kalau bersanad. Oh, saya enggak punya sanad. Antum belajar kan sama guru, belajar. Itu sanad namanya. Ya, tidak bisa membedakan mana berijazah, mana bersanad. Maka penting untuk dipahami, apabila yang dimaksud bersanad adalah memiliki guru yang terpercaya jalurnya, jelas silsilahnya, dipastikan kualitasnya, ya, maka jangankan pengajar, orang yang belajar saja mesti mencarinya. Orang yang belajar saja mesti mencari guru yang seperti itu. Jangan sampai mencari guru yang tidak jelas asal-usulnya. Karena guru yang tidak jelas asal-usul itu majhul. Dan guru yang majhul itu ilmunya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka kalau nyari guru, tanya, belajar di mana? Itu yang pertama.
Kalau misalnya sungkan, kan kadang-kadang sungkan, masih nanya ke guru kayak gitu, tanya pengalaman belajarnya. Ustaz, boleh sharing pengalaman belajarnya nggak dulu? Ah, itu bisa kita tahu kualitasnya seperti apa. Atau dilihat bagaimana ceramah-ceramahnya, apakah melanggar kaidah-kaidah atau tidak. Bisa dilihat penjelasannya, mudah difahami atau tidak. Bisa dilihat tulisan-tulisannya, kalau dia termasuk orang yang suka menulis. Tapi tidak semua guru suka menulis. Ada orang yang sukanya ngajar, nggak suka nulis. Ada orang yang sukanya nulis, kurang suka ngajar. Atau kurang enak kalau ngajar. Tulisannya bagus, tapi kalau ngajar kok nggak nyambung gitu ya. Ada yang seperti itu. Ada yang memang bisa dua-duanya, tapi setengah-setengah. Ya setengah nulis bisa, setengah ngajar bisa. Jarang kalau yang mahir dua-duanya itu jarang. Terus kemudian dilihat juga murid-muridnya, hasilnya seperti apa, itu bisa. Hasilnya seperti apa. Atau ditanya dengan orang-orang yang sederajat dengannya, dan orang-orang yang lebih tinggi darinya. Kira-kira dia seperti apa. Atau kalau misalnya gurunya masih hidup, tinggal ditanya saja. Kita nggak sempat belajar sama gurunya, kita tanya sama gurunya, ya Syekh, saya sekarang ketemu salah satu murid antum, bagaimana menurut antum? Apakah saya bisa belajar dengannya di sini? Kalau memang bagus, guru itu pasti senang. Iya, nggak apa-apa, antum terusin belajar di sana. Seperti itu, ya. Ini diantara cara mencari tahu silsilah yang jelas dari calon guru. Begitu. Jadi bukan hanya para pengajar, orang yang mau belajar saja mesti mencari guru yang silsilahnya jelas. Adapun apabila yang dimaksud bersanad adalah punya ijazah fil qiraah wal iqra', maka sesungguhnya para ulama sepakat bahwa ijazah tersebut bukanlah syarat untuk mengajar. Pertanyaannya, kalau kemudian ijazah ini bukan syarat mengajar, buat apa para ulama kemudian menjadikan hal tersebut sebagai adat istiadat mereka? Ijazah kan sekarang sudah menjadi adat istiadatnya para ulama. Ya, yang pertama karena memang hal tersebut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana telah kita singgung bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyuruh sebagian sahabat buat belajar, Nabi nggak nyuruh atau Nabi nggak membebaskan belajar kepada siapa saja, tidak. Tapi Nabi memberikan rekomendasi atau tazkiyah atau ijazah kepada sebagian sahabat yang dinilainya mahir dalam bidang membaca Al-Quran. Maka disebutkan misalnya Ibnu Mas'ud, kemudian Abu Darda, kemudian Mu'adz, dan lain sebagainya. Untuk menunjukkan bahwa mereka ini sudah layak, sangat layak untuk diambil ilmunya dalam bidang mengajar Al-Quran. Begitu. Demikian pula kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang jelas-jelas memberikan dawabit, memberikan batasan, alla taqra'u illa ala man alima bil lughah. Janganlah kalian setoran Al-Quran kecuali kepada orang yang paham bahasa Arab. Ini juga termasuk dawabit, termasuk batasan, bahwa yang namanya nyari guru itu nggak bisa sembarangan, nggak bisa sembarangan. Tapi para ulama terdahulu memberikan ijazah kepada sebagian orang, bahwa ketika muridnya ini telah mendapatkan atau telah memiliki kemampuan, kompetensi untuk mengajar, maka gurunya memberikan ijazah. Bukan berarti yang nggak dapat ijazah nggak boleh ajar, gitu. Seseorang yang belum mendapatkan ijazah dari gurunya tetap boleh mengajar. Kok bisa? Karena masalah mengajarkan ilmu itu merupakan kewajiban setiap orang yang berilmu. Setiap orang yang sudah punya ilmu, maka wajib untuk menyampaikannya kembali, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Balighu anni walau ayat." Ini sudah kita hafal, dan ini perintah. Ini perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian jangan ada pertanyaan, "Ustaz, saya sudah tahu, tapi saya belum dapat ijazah, boleh ngajar nggak?" Bukan boleh ngajar enggak. Maka itu harus ngajar. Yang penting adalah kita mengajarkan apa yang kita mampu, menjawab apa yang kita bisa jawab. Jangan melampaui batas kemampuan kita. Begitu, ya.
Jadi wajib hukumnya mengajarkan ilmu yang kita miliki. Terus juga jangan sampai kemudian kita terpengaruh salah satu tipuannya setan yang seringkali membisikkan kepada orang yang sudah berilmu, jangan ngajar. Nanti kalau ngajar, antum nggak mengamalkan, antum dosanya lebih besar. Kadang-kadang ada setan membisikin begitu ya. Nah, ini adalah tipuan setan. Kenapa? Karena orang yang punya ilmu itu punya kewajiban, yang pertama mengamalkan, yang kedua mengajarkan. Kewajibannya itu. Kalau misalnya antum merasa belum bisa mengamalkan, maka antum kalau sengaja tidak mengamalkan dosa. Dosanya berapa? 1. Tapi antum untuk mengajar, maka berarti dosanya cuma, dalam tanda petik ya, dosanya cuma 1. Kenapa? Karena dari 2 kewajiban, antum tetap ngajar. Walaupun antum nggak mengamalkan. Coba kalau misalnya ada orang yang belum bisa mengamalkan, nggak ngajar pula, maka dosanya berapa? Dosanya 2. Rugi kan? Lebih baik yang paling utama yang jelas kita berusaha mengamalkan, kita juga mengajarkan. Ini nggak perlu dibahas. Ini nggak perlu dibahas. Tapi ini kalau misalnya ada orang yang nggak mau ngajar, gara-gara dibisikin setan, kamu itu belum bisa ngamalin, jangan diajarkan. Nah, itu dia sebetulnya terjerumus pada 2 dosa sekaligus. Dosa tidak mengamalkan dan dosa tidak mengajarkan. Tidak memberitahu, menyembunyikan ilmu, kitmanul haqq, menyembunyikan kebenaran. Lalu bagaimana Ustaz dengan ayat kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun? Pertanyaannya, di sini ada yang udah baca tafsirnya belum ayat ini? Ada yang pernah baca tafsir ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Apa maknanya? Kadang-kadang orang itu banyak yang menafsirkan ayat dengan ro'i, dengan akalnya sendiri. Padahal Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Tibyan melarang kita untuk menafsirkan ayat dengan akal pikiran sendiri. Apa kata beliau? Man fassara al-Qur'ana bi ghairi ilmin falyatabawwa, membawakan sebuah hadis ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Tibyan. Man fassara al-Qur'ana bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan ayat Al-Qur'an enggak pakai ilmu, cuma mengandalkan ra'yinya saja, maka bersiaplah menempati tempat duduknya di neraka. Hati-hati. Begitu banyak ayat Al-Qur'an disalahpahami, termasuk ayat kabura maqtan ini. Lalu kemudian bagaimana tafsirnya? Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika membawakan ayat ini enggak pernah menyinggung satu riwayat pun yang berkaitan dengan dakwah dan mengajar. Satu riwayat yang beliau sampaikan diantaranya adalah kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertemu seorang ibu, yang si ibu ini berkata kepada anaknya, wahai anakku, jangan begini, jangan begitu, nanti aku akan memberikan sesuatu padamu. Nah, Nabi nanya ke ibunya, beneran mau ngasih enggak? Kata ibunya, beneran. Nah, jangan sampai antum berbohong. Ke ibunya bilang begitu. Kenapa? Nabi bacakan ayat ini, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kedustaan, gak ada hubungan sama dakwah. Jadi ayat ini mencela orang-orang yang berdusta, bukan mencela orang-orang yang berdakwah. Nggak ada hubungannya dengan yang dakwah. Betul ya, bahwa ketika ada orang rajin dakwah tapi dirinya lupa, itu ada ancaman, tapi bukan ayat itu ancamannya. Nggak nyambung dengan ayat itu. Atamuruna bil birri wa tansawna anfusakum. Nah, ini baru ancamannya. Nggak ada hubungan sama kabura maqtan. Kabura maqtan itu berat di situ, ancamannya berat. Buat siapa? Buat orang yang berdusta. Kalau antum mengajarnya berdusta, antum dakwahnya berdusta, antum menjanjikan sesuatu kepada anak kecil, biasanya jangan nangis nanti udah dikasih permen. Nah, itu jangan sampai antum berdusta tuh. Ketika berdusta maka masuk ayat tadi. Kadang-kadang kita sering menjanjikan kepada adik-adik, kepada anak-anak gitu kan, anak didik, siapa yang ini dapat ini, siapa yang itu dapat itu. Itu jangan sampai tidak dilakukan, karena itu masuk kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun.
Adapun berkaitan dengan dakwah yang belum bisa mengamalkan, nggak ada kaitan dengan ayat tersebut. Tidak ada kaitan dengan ayat tersebut. Jadi jangan lagi gunakan ayat ini untuk menghalangi orang untuk berdakwah. Ya. Makanya orang yang maksiatnya sebesar apapun tetap ada kewajiban dakwah. Kenapa? Karena dakwah itu kewajiban. Sampai-sampai Al-Imam Al-Ghazali memberikan contoh yang sangat ekstrim. Saya bilang sangat ekstrim. Apa contoh ekstrimnya itu? Ya ini beliau itu ngambil contoh sangat ekstrim. Saking untuk apa? Untuk memberikan gambaran pada kita bahwa orang yang sedang bermaksiat pun masih tetap berdakwah. Apa kata beliau? Beliau mencontohkan apabila misalnya ada seorang laki-laki berzina dengan non mahram, ya, lagi berzina, maka si laki-laki ini tetap punya kewajiban untuk berdakwah kepada perempuan agar menutupi wajahnya. Paham nggak? Paham? Saking ekstrim contoh yang diberikannya ini supaya kita paham. Berzina itu dosa bukan? Oh, dosa besar. Melihat wajah dosa, tapi dosa kecil. Tapi walaupun dia sedang melakukan dosa besar, tetap harus berdakwah kepada si perempuan itu untuk menutupi wajahnya. Coba bayangkan. Ntar perempuannya baca ayat keberatan gitu. Saking wajibnya dakwah dan menyampaikan ilmu. Yaitu contoh ekstrimnya. Dalam artian kalau misalnya ada orang yang dia ini ahli maksiat menyampaikan kebenaran pada kita, tetap harus diterima. Kenapa? Karena itu kewajiban dia. Jangan sampai kemudian gara-gara aduh saya masih banyak maksiat nggak mau berdakwah, salah, dosa kita. Kalau kita tahu itu benar kita nggak berdakwah, dosa kita. Begitu. Kita tahu di kampung kita nggak ada yang bisa ngajar Al-Quran. Yang tahu huruf hijaiyah kita doang. Jangan nunggu dapat ijazah. Dosanya makin banyak nanti. Ajarkan aja dulu huruf hijaiyah Iqra 1. Yang penting menggugurkan dosa, menggugurkan kewajiban. Jadi seperti balighu anni walau ayat. Ini kewajiban dakwah. Setiap ilmu yang kita miliki wajib disampaikan ke orang lain. Makanya saya tegaskan sekali lagi, jangan pernah minta izin untuk mengamalkan ilmu atau untuk menyampaikannya. Itu berlebihan. Kecuali kalau menukil atau misalnya ingin menyandarkan padanya. Ya, misalnya ada ustadz yang punya tulisan tertentu, saya ingin pakai tulisan itu plek, misalnya dalam daurahnya, boleh minta izin. Ustadz, saya minta izin tulisan ini dipakai dalam tulisan saya, maka dipersilahkan. Tapi kalau untuk mengamalkan, ada tulisan mengamalkan sholat itu wajib misalnya, masa kita izin dulu ke yang nulis, Ustadz saya izin mengamalkan isinya? Ya bukan izin, isinya sholat itu wajib, masa minta izin ke manusia? Langsung amalkan. Begitu, dan langsung sampaikan pada orang lain. Tidak ada istilah untuk meminta izin kepada manusia dalam persoalan ilmu dan amal. Secara tidak langsung siapa saja yang memiliki ilmu walaupun sedikit telah mendapatkan ijazah dari Nabi untuk mengajarkannya. Begitu. Yang penting itu apa? Dia harus memahami kapasitas dirinya sendiri sampai level mana ia bisa mengajarkan ilmunya. Tidak menyembunyikan ilmu dan pengetahuan di satu sisi dan tidak memaksakan diri untuk mengajarkan apa yang ia tidak miliki ilmunya. Begitu. Kita timbang sendiri, kita ini di level mana? Ya sama kan, seperti contoh yang pernah saya berikan, antum mungkin pernah belajar bahasa Inggris semuanya di sini. Ya, ada yang nggak pernah belajar bahasa Inggris sama sekali? Kayaknya pernah lah dikit-dikit. Tapi kalau misalnya disuruh ngajar bahasa Inggris, siapa di antara antum yang bersiap? Bisa jadi cuma setengahnya. Dan itu pun bisa jadi cuma untuk level-level awal aja. Level-level awal. Untuk menengah ke atas bisa jadi mengerucut lagi sedikit. Oh saya nggak siap kalau menengah ke atas gitu kan. Antum artinya apa? Sadar diri. Nah kesadaran diri itu yang penting untuk diterapkan dalam urusan agama. Bahkan harusnya lebih ketat. Jangan sampai baru ngaji sekali dua kali hadir sudah siap atau sudah berlaga seperti seorang ulama. Begitu ya. Adapun maksud diadakannya dijadikan ijazah ini sebagai sebuah adab adalah agar orang-orang awam ini bisa memahami kepada siapa dia harus mencari ilmu. Kenapa? Karena orang awam kan nggak tahu mana orang berilmu atau tidak. Orang awam tahunya dari mana orang ini berilmu atau tidak.
Orang awam itu kalau dia suka dianggap berilmu, kalau dia nggak suka dianggap tidak berilmu. Itu orang awam. Nggak ada orang awam itu bisa menilai ulama. Makanya kalau misalnya ada poster, meme, tulisan dai-dai yang mesti diikuti, kata siapa? Kata saya, emangnya siapa? Tahu apa tentang ilmu? Bisa menilai mana dai yang bisa diikuti, mana dai yang tidak. Itu kan hanya sekadar kesukaan aja. Harusnya judulnya diubah, dai-dai yang saya sukai, begitu harusnya. Kalau itu mah silakan saja, subjektif, nggak masalah. Tapi dai-dai yang sesuai sunnah misalnya, dai-dai yang sesuai Al-Quran, gimana ceritanya? Ente aja nggak paham Quran sunnah, gimana nimbangnya? Orang awam itu nggak bisa nimbang ilmu, nggak bisa nimbang ulama. Timbangan orang awam itu atas dasar apa? Suka, nggak suka, udah. Enak, nggak enak. Ibu-ibu lihatnya apa coba kalau ada dai? Ganteng apa enggak? Iya. Kalau ganteng, seneng ibu-ibu itu. Oh udah ganteng, pinter lagi. Pinternya kata siapa? Ya karena dia suka aja dibilang pinter. Gitu. Begitu ya. Jadi jangan sampai kemudian orang awam berlaga alim. Nimbang ini, nimbang itu, menilai ulama ini bisa diambil ilmunya, ulama itu nggak bisa diambil. Kata siapa? Timbangannya apa? Bahasa Arab aja masih belepotan, nimbang ilmunya seperti apa? Jadi jangan sampai kita orang yang awam ini menimbang ilmu dari para ulama. Ini juga sering, misalnya orang-orang awam yang baru belajar tajwid di banyak guru gitu ya. Belum apa udah nimbang, wah ini bacanya begini, itu baca begitu, baca begitu. Ditimbang sama dia. Timbangannya apa? Timbangannya apa? Kan nggak punya ilmunya. Ya paling ya mungkin kata dia ini lebih masuk akal kata dia kan gitu kan. Nggak pernah mengkaji kitabnya, nggak pernah mengkaji pendalaman-pendalaman dari ulama-ulama yang lain, maka tidak bisa jadi acuan. Timbangannya orang awam tidak pernah bisa jadi acuan. Tidak pernah. Begitu. Maka oleh karena itu, karena orang-orang awam ini nggak punya acuan yang tepat, nggak punya timbangan yang benar dalam memilah dan memilih guru, maka para ulama yang harus memilihkan buat orang awam. Caranya bagaimana? Dengan ijazah. Begitu. Ketika seseorang dapat ijazah itu seakan-akan ngasih tahu sama orang-orang awam, ini udah dapat ijazah murid saya, belajar ke sini, jangan ke yang lain. Ada juga murid saya yang lain dapat ijazah, ada murid saya yang dapat ijazah, silahkan pilih mereka. Asalnya demikian. Kenapa? Karena mencari guru yang berkualitas sebagai orang awam itu wajib. Sebagaimana perkataan dari Al-Imam As-Suyuti dalam Kitabul Itqan fi Ulumil Quran. Beliau mengatakan, al-ijazah minasyaikhi ghairu syartin fi jawazi tasaddi wal iqra'i wal ifadah. Yang namanya ijazah dari guru itu bukan syarat sah, mau kebolehan menyampaikan ilmu atau memberikan manfaat, enggak. Jadi bukan syarat siapapun boleh memberikan ilmu, siapa boleh memberikan manfaat. Yang penting dia paham kapasitas dirinya. Faman alima min nafsihil ahliyah jazalahu dzalik. Kalau memang dia menyadari di dalam dirinya ada kemampuan untuk menyampaikan ilmu dan mengajarkan, maka boleh baginya untuk mengajar. Wa illam yujizhu ahad, walaupun tidak ada satu orang pun yang memberikannya ijazah. Saya belum dapat ijazah dari satu orang pun, dari satu lembaga pun. Boleh ngajar? Enggak. Boleh, selama antum yakin antum mampu melakukannya. Begitu. Wa ala dzalika salafu al-awwaluna wa sadrus salih. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh para ulama salafus salih dan juga jantungnya umat ini, para ulama. Yang dipilih oleh para ulama salafus salih. Ini jalan yang disepakati para ulama salafus salih. Wa kadzalika fi kulli ilmin wa fil iqra'i wal ifta. Demikian pula dalam seluruh ilmu, mengajar Al-Quran atau berfatwa, siapapun boleh, gak ada yang larang. Yang penting di atas ilmu. Saya nggak punya ijazah untuk berfatwa. Terus ada orang nanya, Ustaz, tata cara wudhu yang benar kayak gimana? Dijawab nggak? Ya dijawab lah kalau kita tahu. Masa jawab sama dia, Afwan, saya belum punya ijazah berfatwa. Kan tahu wudhu yang benar itu bagaimana. Kecuali kalau antum memang belum pernah belajar talaqi wudhu yang benar, ya jangan sembarangan. Ditanya misalnya masalah, Ustadz, saya bingung masalah GoPay sama OVO, gimana hukumnya ya? Ah, ini kan rumit misal buat antum. Oh, saya nggak tahu, tanya MUI aja. Tapi kalau nanya masalah najis, masalah wudhu, saya bisa jawab.
Yang penting kita paham. Yang penting kita paham dan sadar kapasitas diri. Khilafan, berbeda, lima yatawahamuhul aghdiya'u, berbeda pendapat dengan yang diyakini oleh orang-orang aghdiya. Apa gobi? Gobi itu goblok gitu sebenarnya ya, bahasa kasarnya. Dungu ya. Berbeda dengan pendapatnya orang-orang yang dungu, mina'tiqadi kauniha, yang berkeyakinan bahwa ijazah itu syaraton. Ijazah itu syarat. Nah, berarti orang yang meyakini bahwa ijazah syarat mengajar adalah aghdiya. Saya nggak mau terjemahin, terlalu kasar. Tapi bahasa Arab ya aghdiya itu kasar banget sebenarnya. Cuma orang-orang goblok gitu yang mengatakan bahwa ijazah adalah syarat mengajar. Kurang lebih begitu kata Imam Asyuti. Ya. Wa inna mastalahan nas, ini saya agak ragu, min ini mini atau mina, karena kalau mendengar penjelasan para ulama kata min itu ketika iltiqo sakinain fathah. Cuma setahu saya kalau bukan lam ta'rif itu tetap kasrah, mini i'tiqad. Wallahu a'lam, makanya saya ragu sih. Fathah atau kasrah dibacanya. Tapi seingat saya secara teori, seingat saya nun itu, min itu selalu difathahkan, minallah, minal akhirah, minan nar, minal jannah. Ya. Tapi seingat saya juga bahwa kalau ininya bukan lam ta'rif, setelah bukan lam ta'rif, jadi tetap jadi kasrah. Jadi mini i'tiqadi. Dan itu yang sering saya dengar dari para kiai ketika baca kitab. Mini i'tiqadi. Kalau nggak ada lam ta'rif. Jadi saya ragu sini ya. Mungkin antum ada yang lebih paham nahwu, silahkan dipelajari kembali. Baik. Wa inna mastalahan nasu 'alal ijazah. Lalu kemudian kenapa para ulama mengistilahkan adanya ijazah? Li'annal ahliyata syakhsi la ya'lamuhal ghaliban min yuridil akhdhu anhu minal mubtadi'in wa nahwihim. Kenapa kok dimunculkan istilah ijazah? Karena memang kebanyakan orang dari para penuntut ilmu pemula itu nggak bisa membedakan mana guru yang bisa diambil ilmunya, mana guru yang nggak bisa diambil. Mereka nggak tahu mana guru yang layak untuk diambil ilmu. Orang-orang awam itu nggak tahu. Karena mereka nggak punya standarnya apa? Yang tahu seseorang bisa diambil ilmunya atau enggak itu adalah orang yang berilmu. Orang yang nggak berilmu asal ngomongnya enak, ngomongnya manis, luar biasa gitu kan? Walaupun isinya sesat. Begitu. Wa nahwihim liqusuri maqami al-dhali. Kenapa kok karena kusur? Karena orang-orang awam itu kedudukan mereka terbatas. Liqusuri maqamihim al-dhali, bahwa kemampuan mereka itu terbatas untuk meneliti semua itu. Wal bahthu 'anil ahliyati qabla al-akhdhi syartun. Sedangkan mencari tahu kemampuan guru sebelum belajar kepadanya itu syarat wajib. Makanya kalau misalnya antum melihat poster ada syekh atau ada ustaz, jangan langsung gara-gara cuma ada kata bersanad, sanad tertinggi langsung berbondong-bondong daftar. Jangan dulu. Cek dulu dia termasuk yang punya ahliyah atau tidak. Termasuk kalau lihat poster saya gitu ya. Kadang-kadang ada panitia ngundang tapi nggak tahu siapa saya gitu. Itu harusnya wajib nyari tahu dulu siapa saya. Kalau misalnya saya ternyata orang yang bukan ahliyah, atau tanggung jawab panitia itu. Panitia tanggung jawab kepada mustami. Ya, seperti itu. Faju'ilatil ijazah kasyahadati minasyaikhi lil mujazi bil ahliyah. Maka kemudian ijazah dalam Al-Qur'an, dalam periwayatan Al-Qur'an itu kedudukannya sama dengan syahadah, persaksian dari seorang guru kepada muridnya bahwa muridnya ini telah memiliki kemampuan untuk mempraktekkan dan mengajarkan Al-Quran. Begitu ya, dipahami? Jadi munculnya ijazah itu gara-gara apa? Gara-gara orang awam nggak tahu kepada siapa mereka mengambil ilmu. Cuma memang masalahnya zaman sekarang banyak orang-orang yang dapat ijazah itu lewat jalur khusus gitu ya. Nggak cuma di lembaga ternyata sekarang yang bisa ngambil ijazah pakai jalur khusus. Di perorangan dalam bidang Al-Quran pun ada. Maka kita harus jeli lagi. Orang-orang awam sebagai orang awam kita harus jeli lagi. Tidak semua ijazah itu bermakna dia benar-benar diakui ilmunya oleh gurunya. Tidak. Seperti itu. Ya.
Makanya kalau mau ngasih ijazah agak ketat. Kenapa? Demi ini. Karena dalam ijazah ada persaksian, itu disaksikan dan akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat persaksian tersebut. Ya. Makanya kalau misalnya ada daurah suratul Fatihah, ada daurah apapun itu, ijazah yang diberikan harus benar-benar kepada orang yang berkualitas. Dan oleh karena itu pula saya kalau tanda tangan di ijazah, terutama kalau daurah Al-Fatihah, nggak mau sendirian. Karena khawatir nanti di akhirat saya tanggung jawab sendirian, nggak mau. Saya ngajak minimal 2 orang buat nemenin saya untuk tanggung jawab bareng-bareng. Sehingga ketika Allah nanya saya, kenapa antum ngasih dia ijazah? Berdasarkan persetujuan dari 2 orang yang lain. Dan juga para mentor. Jadi mudah-mudahan hisabnya jadi lebih ringan. Seperti itu ya. Ini berkaitan dengan kenapa ijazah itu dimunculkan. Adapun mereka yang telah mendapatkan ijazah, nah buat antum yang udah dapat ijazah, mau ijazahnya dalam surat Al-Fatihah saja atau dalam seluruh Al-Quran, maka ada adabnya. Ada adabnya. Bagi seorang yang belum dapat ijazah, maka dia belum bisa memberikan ijazah pada orang lain. Terus bagi orang yang telah mendapatkan ijazah, maka perlu diperhatikan sebelum mengijazahkan pada orang lain. Baik ini dalam artian meriwayatkan matan-matan selain Al-Quran ataupun memberikan ijazah Al-Quran. Apa saja syarat-syaratnya atau adab-adabnya? Bukan syarat, ini adab. Jadi boleh, tapi diperhatikan. Yang pertama, jangan memperjualbelikan ijazah. Ini juga pertanyaan yang sering diajukan. Ustaz, kalau ngambil ijazah ke antum biaya berapa? Saya katakan nggak ada biaya. Ngambil ijazah ke saya nggak ada biaya. Yang ada itu biaya belajar. Kita pakai akad ijarah. Sekian pertemuan, sekian. Kalaupun saya langsung panitianya, saya pakai akad ijarah. Adapun ngambil ijazahnya nggak bayar. Saya nggak pernah nagih. Saya mau dapat ijazah, saya ini bayar. Saya nggak pernah. Sampai sekarang saya nggak pernah. Tidak pernah seperti itu. Ya. Terus kalau mau setoran, ya setoran aja. Saya kasih waktu kalau memang luang begitu. Dan nggak ada biaya tambahan buat saya. Kalau ada biaya tambahan ini buat para mentor nih, yang udah membimbing antum buat memperbaiki pelafalan. Ya sebelum setoran ke saya cuma ngedengerin doang. Terima beres. Begitu. Jangan memperjualbelikan ijazah. Tapi boleh nggak kalau misalnya mau ngasih hadiah? Ya boleh. Yang penting jangan diakadkan, karena nggak jelas akadnya apa. Nggak ada akad. Nggak ada akad. Karena ijazah itu kan seperti hadiah. Ya kan? Masa hadiah mau dibeli? Nggak ada hadiah dibeli. Kalau misalnya jual beli bukan hadiah lagi ijazah. Jadi akadnya tijarah nanti. Yang kedua, kalaupun misalnya mau bayar, paling bayar waktu, itu boleh. Meminta waktu, Syekh, ya Syekh saya minta waktu antum. Saya bayar waktu antum untuk duduk mendengarkan saya. Bukan ijazahnya, tapi waktunya. Begitu. Yang kedua, menahan diri dari meriwayatkan apabila ada orang yang lebih ahli sanadnya di wilayah tersebut. Ini juga bagian dari adab. Di Depok misalnya ada yang lebih tinggi dari saya ya. Oh kayaknya masih ada banyak, ya sudah. Kita nggak meriwayatkan dulu. Kita boleh mengajar, tapi biasanya kan kadang ada murid yang pengen tetap dapat ijazah dari kita. Ya sudah, hanya saja nanti ada catatan. Begitu. Kemudian menahan diri dari meriwayatkan apabila ada orang yang lebih senior, walaupun sanadnya setara. Sanadnya sama sih sama saya misalnya. Tapi dia lebih senior, lebih tua usianya. Maka kita arahkan pada mereka. Murid-murid saya silakan. Antum lebih baik ngambil ijazahnya ke sana, jangan ke saya. Kenapa? Karena walaupun sanadnya sama, mereka lebih senior, wajib dihormati. Apalagi lebih tinggi sanadnya, mereka lebih tinggi sanadnya, silakan ambil ke sana. Begitu. Kalaupun pada akhirnya mesti meriwayatkan, mesti mengijazahkan, maka hendaknya mengabarkan kepada murid-muridnya keberadaan orang yang lebih tinggi sanadnya atau lebih senior itu. Jadi kasih tahu. Bolehlah kalau antum maksa, nggak apa-apa, saya akan kasih ijazahnya, tapi jangan lupa antum jangan berhenti di sini. Langsung nanti setelah ini datang ke guru tersebut, datang ke orang ini, datang ke kiai ini, datang ke syekh ini, karena mereka masih di sekitar kita. Karena afdolnya menuntut ilmu, adabnya adalah menghabiskan guru yang ada di wilayah kita dulu sebelum keluar sebetulnya. Ini antum yang dari luar Depok sebetulnya ya, harusnya habisin dulu guru-guru yang ada di wilayah antum. Kalau memang guru di wilayah antum sudah kehabisan ilmu, maka antum baru cari keluar. Adabnya sebetulnya seperti itu. Makanya Imam Malik nggak pernah keluar Madinah. Kenapa? Karena ilmu di Madinah nggak habis-habis.
Ngapain nyari guru di luar Madinah? Karena ilmu di Madinah itu nggak habis-habis. Al-Imam Asy-Syafi'i keluar dari Mekah, kenapa? Karena udah habis ilmu di Mekah. Bahkan senior-seniornya di Mekah, guru-guru Imam Syafi'i di Mekah, pokoknya kalau nggak ada Syafi'i, kita bakal sulit memahami hadis. Saya bilang begitu. Jadi Imam Syafi'i itu udah dianggap lebih hebat daripada guru-gurunya. Ya udah habis orang-orang Mekah ilmunya. Tinggal apa? Ya berarti harus cari ke Imam Malik. Karena Imam Malik lebih utama. Bahkan beliau setelah dari Imam Malik pengen ke Imam Al-Laits, cuma keburu wafat. Begitu. Pengen ke Imam Abu Hanifah, cuma nggak sempat. Cuma dengar namanya doang. Beliau lahir, Abu Hanifah wafat. Tapi ada muridnya, maka beliau datang muridnya. Begitu, ya. Dan ketika kita keluar dari wilayah kita, jangan tanggung cari guru yang terbaik. Kalau misalnya kita keluar negeri cuma cari guru yang setara sama di Indonesia, ngapain? Cari pengalaman doang, Ustaz. Ya kalau cari pengalaman doang bisa seminggu doang, bisa lama-lama. Kan cari pengalaman doang. Bisa lama-lama 3 tahun misalnya di Mesir, tapi kualitas gurunya ternyata sama dengan Indonesia yang dicari di sana. Kita nggak nelusuri begitu. Kan saya. Ternyata di Indonesia banyak yang lebih mahir daripada di Mesir sana. Bukan masalah Indonesia lebih mahir. Ente nyarinya nggak bener itu. Kalau cuma sekedar nyari pengalaman nggak usah begitu. Jadi harus tahu dulu nih di mana kira. Kalau kita mau ke Mesir, di mana kira-kira yang dapat guru yang tidak didapatkan kualitasnya di Indonesia. Secara sanad nggak ada di Indonesia, secara diroyah juga nggak ada di Indonesia. Begitu. Semangatnya harus seperti itu. Jangan yang sama kualitasnya, buat apa kalau sama kualitas? Apalagi pas sampai ke sana kemudian nyari sanad lebih rendah daripada di Indonesia. Ngapain juga? Kadang-kadang ada orang ngundang masyayikh banyak gitu kan, tapi sanadnya sama dengan orang Indonesia. Bahkan di bawahnya, diroyahnya biasa-biasa aja. Cuma punya nama besar, dia orang Timur Tengah. Buat apa gitu? Buat apa? Undang-undang mahal-mahal hanya sekadar buat wah-wahan doang begitu. Sayang juga seperti itu. Hendaknya menjaga kejujuran dalam periwayatan dengan mengabarkan siapa gurunya. Jadi sebetulnya kalau nggak ditanya pun pasti wajib mengabarkan. Cara tahammulnya ditulis di ijazahnya, saya dulu ngambilnya begini, atau kalau nggak secara lisan yang dahulu pernah dilakukan. Hal ini sebagai bentuk dari amanah ilmiah dan menjauhkan diri dari tadlis. Jadi harus kasih tahu. Dulu saya kayak gimana. Jangan disembunyikan. Kemudian memenuhi syarat yang muktabar sebelum mengijazahkan. Apa di antaranya syarat yang muktabar? Yang pertama, selalu mengecek dan recheck perkataan atau lafaz yang tidak dipahami atau belum diketahui ketepatan cara membacanya. Termasuk masalah nama orang, nama guru harus tepat. Termasuk silsilah sanad, jangan sampai kita terima plek apa adanya. Karena kadang-kadang orang tua itu lupa silsilahnya, ada yang terlewat. Seperti yang pernah saya ceritakan, ada orang yang muridnya bilang dia ini gurunya sanad ke-24. Pas dicek ternyata 36, kan jauh sekali. Berapa banyak orang yang hilang di sana dalam silsilah sanad. Bisa jadi gurunya nggak salah, murid-muridnya aja yang terlalu lebay, terlalu berlebihan. Kemudian berusaha menjaga periwayatan dari tahrif dan tashif. Matanya jangan sampai berubah, baik dalam catatan ataupun dalam pelafalan. Tahrif artinya perubahan harakat, tashif artinya perubahan huruf. Dijaga. Jadi ketika membaca matan, apalagi matannya adalah Al-Quran, jangan sampai ada perubahan. Jangankan Al-Quran, matan biasa saja, jangan sampai ada perubahan. Kemudian juga selalu murojaah dan bertanya pada para ulama. Jadi jangan pernah berhenti belajar, walaupun sekadar bertanya. Afdolnya jangan cuma nanya, afdolnya untuk ilmu. Kemudian apabila menemukan persoalan yang baru, maka mesti mencari jawabannya dan merujuk pendapat para ulama, bukan ngarang. Kita biasakan, bagi antum yang sudah menjadi ustadz atau ustadzah, biasakan sering baca fatwa para ulama. Bahkan dianjurkan memiliki buku kumpulan fatwa para ulama. Entah itu kumpulan fatwa MUI, kumpulan fatwa NU, kumpulan fatwa Muhammadiyah, yang kira-kira murid antum itu banyaknya afiliasinya kemana. Agar apa? Agar ketika antum ditanya soal permasalahan, antum bisa menjawabnya dengan jawaban para ulama, bukan dengan jawaban ra'iyah. Begitu. Biasakan punya kumpulan fatwa, terutama buat orang yang sering dijadikan tempat bertanya.
Kalau enggak punya kumpulan fatwa, biasakan punya beberapa situs yang biasa antum rujuk untuk tanya jawab. Misalnya kalau madhab Imam Syafi'i ada Al-Ifta, madhab Syafi'i Dewan Fatwanya Yordania, Al-Ifta, atau misalnya Dewan Fatwanya Mesir, atau misalnya ada yang kalau yang perbandingan madhab itu ada di Islamqa, misalnya begitu perbandingan madhab. Kemudian ada Islam Web dan lain sebagainya, itu bisa anda manfaatkan. Atau kalau misalnya yang berbahasa Indonesia ada situs-situs NU, Muhammadiyah, Persis, MUI, kemudian ada PIS KTB, PISS, Strip KTB, itu nukilan kitab semua isinya Syafi'iyah, ya, yang bisa antum manfaatkan. Ketika antum ditanya itu antum benar-benar memastikan apa jawabannya. Mendingan googling dulu daripada ngejawab tapi salah. Kok nanyanya sama Google, Ustaz? Saya nanya sama Google tapi bukan buat nyari jawaban. Si Google tolong carikan orang yang bisa menjawab dengan tepat. Harus cerdas. Boleh emang? Ya boleh, siapa yang larang? Yang penting antum harus tahu kepada siapa rujukannya. Nah, link-link yang disebutkan itu insya Allah terpercaya. Link-link organisasi besar itu insya Allah terpercaya, insya Allah. Seperti itu. Tidak tergesa-gesa dalam memberikan fatwa. Ini juga penting, kecuali setelah benar-benar meneliti dengan mendalami permasalahan, dengan mendalami yang diajukan. Dan ketika antum keliru dalam berfatwa, jangan malu untuk mengoreksinya. Jangan kemudian atas nama gengsi dibiarkan saja. Tidak, harus segera mengoreksinya saat itu juga. Dan yang terakhir, hendaknya meneliti jalur-jalur periwayatan dan sanad yang didapatkan agar terhindar dari kekeliruan dan kekurangan atau penambahan, serta menjaga jalur sanadnya tetap sahih. Jadi bukan kemudian dibiarkan apa adanya. Dicari jalur-jalurnya mana yang tepat, mana yang tidak tepat, mana guru-gurunya yang memang benar-benar sesuai dengan ahlu sunnah. Karena kadang-kadang ada gurunya ini yang orang-orang yang sufi ekstrim begitu ya. Ternyata jalur sanadnya dari jin begitu kan. Ternyata ya ada jalur surat Al-Fatihah itu ada dari jin itu, jadi dekat banget ke nabinya. Jinnya ada 2 lagi jalur sanadnya. Gimana nih ceritanya? Nggak bisa yang seperti itu, ya, nggak bisa. Atau misalnya sanad dari mimpi begitu ya. Saya dapat sanad bacaan Al-Fatihahnya dari mimpi. Saya talaki kepada Rasulullah pas mimpi. Masya Allah. Nggak bisa disadarkan yang seperti itu. Ya walaupun antum benar talaki dengan Rasulullah saat mimpi, tapi nggak bisa disadarkan dalam periwayatan. Nggak bisa disandarkan dalam periwayatan. Atau misalnya orang-orang yang sufi ekstrim seperti golongannya Al-Hallaj yang mengatakan anal hatta, itu maka tidak diterima periwayatannya, karena dianggap telah bukan hanya keluar dari sunnah, bukan hanya keluar dari al-sunnah, tapi dianggap keluar dari Islam. Orang seperti itu. Atau termasuk orang-orang yang menghalalkan dusta, seperti orang-orang Syiah, atau kalau di Indonesia LDII, itu orang-orang yang menghalalkan dusta. Karena dalam Syiah boleh berdusta untuk menutupi kebenaran. Demikian pula di LDII boleh berdusta untuk menutupi kebenaran. Maka yang seperti itu sanadnya tidak diterima, riwayatnya tidak diterima. Kenapa? Karena menghalalkan dusta. Menghalalkan kedustaan. Nah, kalau pengen tahu lebih jauh LDII bisa tanya ke Ustadz Rikrik. Beliau keluarga besarnya dulu itu adalah para petingginya LDII di Garut dan di Bandung. Begitu, ya. Seperti itu, Allah Ta'ala a'lam. Ini berkaitan dengan sanad, ijazah, dan periwayatan. Mudah-mudahan bisa memberikan kita pemahaman yang tepat dan proporsional, sehingga tidak berlebihan dalam menyikapi ijazah atau sanad, namun juga tidak meremehkannya. Apabila ada yang tanyakan, kami persilakan. Silakan, Ustaz. Kita perlu istilahnya kalau menerima bacaan dari orang lain dan teks yang dari guru kita itu ada perubahan, apakah kita menyesuaikan yang perubahan tersebut atau yang lama? Ketika kita kemudian menerima beberapa teks dari guru kita yang berbeda, mana yang kita amalkan tergantung antum, karena antum sudah berhak untuk melakukan penelitian. Karena antum sudah berhak untuk melakukan penelitian. Kalau misalnya guru antum milih teks yang baru atau lafal yang baru, tapi menurut antum malah lemah pendapat guru saya ini, jangan diikuti. Boleh seperti itu. Tapi kalau misalnya antum nggak tahu,
maka antum bebas memilih. Selama dua-duanya diyakini sahih. Selama keduanya diyakini sahih. Begitu. Jadi ketika guru kita memiliki lafal yang baru, maka kalau memang diyakini keduanya sahih, boleh amalkan yang manapun. Kalau kita yakin salah satunya lebih sahih daripada yang lain, maka amalkan yang lebih sahih. Kalau misalnya kita nggak mau pusing, ya ikut yang baru. Kalau nggak mau pusing, ikut yang baru aja lah saya. Nggak ngerti gitu-gituan adalah. Saya ikut taklid aja udah pokoknya. Jadi persilahkan juga. Begitu. Allah Ta'ala a'lam. Ada tanyakan? Silakan Pak. Ketika tadi kan Bertahan kepada berguru, terus kemudian sudah kan itu kan bisa jadi apa yang dimiliki itu berbeda dengan guru-gurunya. betul. Itu penyandarannya gimana? Bagaimana kemudian kalau kita bertalaki ke banyak guru, kemudian kok ada yang berbeda hasil mutalaah kita dengan guru kita ya yang ada itu. Penyandarannya bagaimana? Secara sanad tetap ke mereka, secara riwayat. Tapi secara diroyah, antum boleh berbeda karena diroyah nggak ada sanadnya. Diroyah itu tidak ada sanadnya. Makanya nggak ada istilah sanad diroyah. Ini kurang tepat istilah apa sanad diroyah. Sanad itu riwayat. Maka masalah riwayat tetap sadarkan guru kita. Saya mendapatkan ijazah dari guru kita. Demikian pula saya sekarang, saya mendapatkan ijazah dari misalnya ijazah yang resmi ya, yang mendapat ijazah itu misalnya dari Syekh Mahmud Zainah Al-Misri. Kemudian dari Syekh Bahauddin Sulaiman Rasad. Kemudian dari Syekh Muhammad Al-Farabi. Ini ijazah Al-Quran yang resmi. Tapi saya belajar Al-Quran lebih dari ke mereka. Selain mereka saya belajar Al-Quran juga. Tapi nggak ada ijazahnya saja. Dan dalam masalah pensandaran sanad ketika nanti saya mengijazahkan ya hanya ini saja. Tapi secara diroyah bisa jadi justru saya ngambil ke Syekh yang saya belum dapat ijazah darinya. Bisa jadi begitu. Kenapa? Karena yang namanya diroyah itu kita yang mengolah sendiri. Kita punya sama', kita punya basar, kita punya fuad. Silahkan olah diroyah itu ya sehingga kita bisa menemukan pendapat yang paling tepat. Begitu. Jadi bukan berarti ketika saya misalnya dapat ijazah dari ABC harus sesuai dengan ABC. Enggak. Karena saya juga punya guru-guru yang lain. Karena saya juga mengkaji kitab. Karena saya juga bisa berdiskusi dengan teman-teman. Tapi kalau ketika memberikan ijazah, saya sebutkan saya dapat ijazah Al-Quran dari sini, dari sini, dari sini. Tapi kalau misalnya pertanyaannya saya belajar di mana saja, nah saya sebutkan saya belajar di sini, di sini, di sini, di sini banyak sebutin semuanya. Begitu, ya. Jadi kalau sekadar belajar banyak, tapi kalau yang ijazahnya resmi, kamilan atau ya intinya dapat ijazah, maka dari sini, dari sini, dari sini sebutkan. Begitu. Masalah diroyah bebas. Itu bisa berbeda. Makanya Imam Asy-Syafi'i walaupun muridnya Imam Malik, kalau misalnya pertanyaannya Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan Muwatta dari siapa? Malik. Tapi pertanyaannya apakah harus sama pemahaman hadis di Muwatta itu antara Imam Malik dan Imam Syafi'i? Jawabannya nggak mesti sama. Walaupun secara teks sama, nggak mungkin beda. Riwayah Hafs, guru kita yang manapun teksnya pasti sama. Tapi standar diroyah tajwidnya bisa berbeda. Begitu. Ya. Kecuali kalau misalnya lafalnya itu benar berbeda, tapi nggak mungkin ya. Lafalnya beda nggak mungkin. Demikian Allah Ta'ala. Fadal Ustaz. Poin keberapa? Poin ke-6B. Tashif. Tashif. Tahrif dan tashif. Kalau tasrif sorof, perubahan kata. Beda. Kalau tashif ini adalah perubahan kita misalnya ba dibaca ya, itu tashif namanya. Ba dibaca ya, ba dibaca nun, nun dibaca ta, itu namanya tashif. Ada yang tanyakan? Silakan Kak Saira. Kita tidak percaya diri dengan kemampuan kita. Sedangkan dalam belajar Al-Quran, kayak masih ada yang salah gitu. Lalu kita bertanya kepada guru, tapi sebenarnya guru belum ada rekomendasi atau ijazah kalau boleh mengajar. Tapi kita tanya, saya masih sudah layak atau pantas mengajar atau tidak? Itu bagaimana? Kita merasa belum layak mengajar, tapi diminta ngajar. Sedangkan guru kita nggak ngasih ijazah secara formal. Boleh nggak? Kemudian kita bertanya, saya layak mengajar atau tidak?
pasti guru akan bilang layak bagi apa yang kita mampu darinya untuk mengajarkan. Tapi kalau mengajar secara mutlak, ya belum, buktinya belum dapat ijazah. Ya, dan nggak perlu bertanya pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena kaidah yang ditetapkan para ulama sudah jelas. Kaidah yang telah ditetapkan para ulama sudah jelas. Yang penting jangan melampaui kapasitas diri lah. Kita belum dapat ijazah, kemudian kita ngadain daurah pengijazahan. Nah itu nggak boleh. Gimana ceritanya? Pasti guru kita marah. Itu dari siapa ini? Ada ngadain daurah pengijazahan. Begitu ya. Jangan melampaui kapasitas diri. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi tanyakan? Ibu-ibu, dipahami semuanya? Yang di Zoom? Pertanyaan peserta offline tidak terdengar jelas. Kan tadi saya ulang pertanyaan. Mohon penjelasan tentang tidak boleh menyandarkan ke seorang guru sebelum dapat ijazah. Maksudnya penyandaran sanad ya nggak boleh lah. Misalnya kita belum dapat sanad matan Tuhfatul Atfal dari guru, terus kita bilang ini sanadnya dari guru saya. Gimana ceritanya? Belum sama, belum arad, belum dapat ijazah, tapi bilang sanad dari gurunya, nggak boleh. Ya, begitu. Tapi kalau yang hanya menyampaikan yang didengar saja boleh. Misalnya saya mengajar dan saya bilang menurut Ustadz ini adalah sebaik berikut. Apakah itu termasuk penyandaran? Iya, penyandaran. Boleh tidak? Ya boleh. Bahkan harus disebutkan. Katanya tadi nggak boleh. Nggak boleh itu kalau memang riwayah. Kalau sekadar menukil dan kita yakin hasil nukilan itu dari Ustadz tertentu, dari orang tertentu, maka boleh. Maka diperbolehkan. Walaupun dari rekaman, walaupun dari buku, maka kita sampaikan sebagaimana yang saya dengar dari rekaman YouTube, Syekh Mansuid mengatakan boleh seperti itu. Tapi enggak dikatakan bersanad yang begitu. Karena dari YouTube enggak tersambung sanadnya. Tapi untuk menyebutkan nama yang dinukil, perkataannya bahkan itu harus disebutkan namanya sebagai penghormatan. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab.